Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat Mahanaim yang senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita akan berbakti kepada Tuhan. Kita akan beribadah di hari Minggu ini. Kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Biarlah setiap pujian kita, penyembahan kita sungguh boleh manis Tuhan dengar. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin Tuhan. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Puji Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan. Biarlah setiap hati kita mau persembahkan di hadapan Tuhan pagi ini. Kita mau bermasmur, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang kita kerjakan pagi ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian
Dengarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan, haleluya Yesus. Bapa dalam surga, inilah Tuhan pengharapan hidup kami. Selagi kami masih ada, Ya, selagi amin. kami masih bernafas Amin. sampai hari ini, Terima kasih. biarlah Tuhan mulut bibir kami boleh memuji Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Amin. Tuhan masih boleh mendapat kesempatan untuk beribadah di hadapan-Mu. Biarlah hati kami, hidup kami boleh kami bawa di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan setiap pujian, penyembahan kami, pengagungan hanya bagi-Mu. Biarlah Tuhan pujian yang akan kami naikkan ini boleh manis didengar Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami Bapa, dimanapun kami ada saat ini, biarlah kami boleh segenap hati kami membawa hidup kami untuk mengarahkan hidup kami kepadamu. Kami mau menikmati ibadah pagi ini Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua, supaya kami boleh Tuhan memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita semua hari ini tentu diberkati Tuhan. Amin. Ya, kita mau bersuka, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita percaya kesukaan yang kita miliki adalah daripada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita bertepuk tangan, kita bebaskan roh kita untuk kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabutku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka.
baik, kasih setianya selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini kita bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Terlebih dialah kota benteng kita, gunung batu kita. Biarlah kita mau bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersuka cita, kita angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Siapa Dia? Kaulah menara dan kota perlindungan. Glory, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan maksudku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Bagi sama-sama kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, bukan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sungguh kita mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita percaya setiap kuasa perkataan firman Tuhan adalah menjadi bagian di dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau angkat hidup kita, pengharapan kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin Tuhan, amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama kita mengatakan, ku yakin saat kau berfirman. Ku yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Kau menopang, puji Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, yakin kepada Tuhan. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Kita diangkat, amin, dan dipulihkannya. Sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Inilah yang menjadi keyakinan kami pagi hari ini Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, biarlah kami boleh membuka hati kami. Kami percaya mujizat Allah senantiasa nyata bagi kehidupan kami. Setiap perkataan Tuhan, iya dan amin bagi kami. Mari Tuhan, Kau terus memberkati setiap kehidupan kami semuanya. Taburi kami dengan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh dipulihkan. Kami boleh menang dalam setiap keberadaan kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini, dan Engkau yang menjadi pusat pujian penyembahan kami. Kami percaya kuasa urapan Tuhan boleh menyertai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan kami semua boleh menerima setiap kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pagi ini ada kemenangan, ada kekuatan, ada pemulihan yang boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan kami semuanya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Harapan dari kami semua, Bapak Ibu semua, jemaat, semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan, sehat, dan senantiasa mengalami pertolongan Tuhan setiap hari. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah dan kita akan berbicara tentang satu hal yang dirindukan oleh hati Tuhan. Saya akan beri tema pada pagi hari ini, yaitu kembali kepada rencana Tuhan. Ya, jadi saya beri temanya yaitu kembali kepada rencana Tuhan. Mari kita semua akan melihat satu ayat dalam kitab Kejadian Fatsal 31. Kejadian Fatsal 31 ayatnya yang ketiga. Saudara yang di rumah dapat melihat ayat yang ketiga dan kita akan baca bersama-sama. Kejadian 31 ayat yang ketiga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua tahu tentang cerita dan mengenal tentang kehidupan daripada Yakub di dalam kitab Kejadian.
Yakub ini adalah anak daripada Ishak. Dan Yakub memiliki saudara yang bernama Esau. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ketiga ini kita lihat ada firman yang disampaikan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Firman ini disampaikan Allah kepada Yakub. Allah memiliki kerinduan, kehendak bagi Yakub. Kita tahu bersama bahwa Yakub harus berada di tanah Haran, di daerah Mesopotamia, di rumah dari pamannya yang bernama Laban. Itu kehadiran Yakub di daerah atau di tanah kelahiran daripada nenek moyangnya, di mana Laban sebagai pamannya berdiam, itu bukan suatu rencana Tuhan di mana Yakub akan menetap di situ, Yakub harus berkarya di situ, Yakub harus hidup di situ, tidak. Tetapi Yakub harus pergi meninggalkan ayah ibunya karena peristiwa, kalau kita baca bagaimana Yakub dia mengambil hak kesulungan daripada Esau di dalam Fatsal 27, kalau saudara lihat, yang menyebabkan Esau itu dia sampai marah kepada Yakub dan berencana akan membunuh Yakub itu. Tetapi Ishak sebagai ayahnya ketika mendengar bahwa Esau berencana membunuh Yakub, maka hati ayahnya daripada Yakub ini Ishak, dia sangat cemas dan memberi jalan keluar untuk supaya apa? Yakub lebih baik pergi, tinggalkan tempat ini, pergi ke Haran, pergi ke Mesopotamia, pergi ke rumah Laban. Seorang diri dia menyeberangi, ya, dia berjalan menyeberang laut, menyeberang sungai, ya, dia menyeberang daerah-daerah yang dia tidak kenal. Tetapi karena apa? Karena kondisi di mana Esau mengancam Yakub ini, sehingga menyebabkan Yakub harus tinggalkan tempat itu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi di tempat tinggal Laban, ya, pamannya ini, Yakub berhasil di situ. Dia memiliki kekayaan, dia memiliki harta, dia memiliki budak laki-laki perempuan, dia memiliki keluarga, memiliki istri dan anak-anak. Tetapi firman datang kepada Yakub di dalam Fatsal 31 ayat 3 ini. Dia berkata, pulanglah ke negeri nenek moyangmu, kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini adalah merupakan perintah Tuhan, perintah Allah kepada Yakub. Karena Allah tidak punya rencana untuk Yakub tinggal di Mesopotamia. Yakub menetap di sana karena tanah itu bukan tanah perjanjian. Walaupun secara mata jasmani mungkin kita berkata bahwa Yakub di situ harusnya berhasil, dia sudah menjadi orang yang sukses di sana. Tetapi Tuhan tidak punya rencana untuk Yakub di tanah dari, kalau kita lihat ini tanah Mesopotamia ini adalah dari Abraham, ya, keluar dari sana dan datang ke tempat tanah perjanjian Allah. Jadi Mesopotamia bukan tanah perjanjian Allah. Jadi ketika Yakub keluar karena satu peristiwa, dia meninggalkan tanah perjanjian Allah itu, dia meninggalkan itu karena suatu hal yang terjadi, sepertinya dia keluar daripada rencana Tuhan. Ya. Tetapi kasih Tuhan luar biasa. Tuhan tetap menyertai Yakub itu. Tuhan tetap memberkati Yakub itu. Tetapi sekali lagi, Yakub, engkau tidak harus tinggal di situ. Engkau harus kembali kepada nenek moyangmu, kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Perhatikan respon daripada Yakub.
Kalau kita membaca respon Yakub ini dalam Fatsal 31, 32, ya, Yakub ini tidak berlambat-lambat, tetapi dia segera merespon panggilan Tuhan itu untuk kembali. Dia tidak berlama-lama, saudara. Dia tidak membuat sepertinya bahwa apa yang dia dapatkan, apa yang sudah dia terima daripada Tuhan itu menjadi penghalang bagi dia untuk kembali kepada rencana Tuhan, pada kehendak Tuhan. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, saudara, bagaimana Yakub ini dia mengatur strategi untuk kembali ke tempat yang Tuhan inginkan dia berada. Dan dia tidak berlambat-lambat, saya katakan. Dia langsung bergerak untuk melakukan perintah Tuhan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika dia melakukan apa yang kehendak Tuhan inginkan, itu tantangan tetap ada. Ya. Untuk melakukan kehendak Tuhan, dia melihat ada sesuatu yang menghalangi dia. Siapa? Esau, saudara. Ya, Esau kakaknya itu. Karena dia merasa bersalah. Dia telah mengambil hak kesulungan dari Esau. Kira-kira bagaimana kondisi atau nasib keluarga saya, nasib masa depan kami, apabila saya kembali sesuai kehendak Tuhan. Bukankah di sana ada Esau yang berencana untuk membunuh kami? Bukan hanya diri dia lagi, tetapi istri, anak-anak, dan segala usahanya pasti akan hancur. Itu pikiran daripada Yakub. Tetapi Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkata pulang, dia hanya tidak sampai berkata pulang ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Tidak titik di situ. Tetapi Tuhan berfirman, aku akan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk melihat perjanjian Allah, aku menyertai engkau, maka Yakub harus hadapi tantangan ini. Untuk melihat mujizat Tuhan, harus berani melangkah. Yakub harus berani untuk bertindak. Dan itu dia kerjakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu perjalanan dia, Allah meneguhkan dia. Bagaimana dia menemukan satu penglihatan yang luar biasa di dalam Fatsal 32, Kejadian Fatsal 32 ayat 1. Waktu dia mulai dalam perjalanan dari Mesopotamia untuk pulang ke nenek moyangnya, negeri nenek moyangnya, kepada kaum atau keluarganya, yang terjadi di dalam ayat 1 dalam Fatsal 32, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tentara Allah. Allah ingin menunjukkan bahwa ketika Yakub bertindak, maka Allah berkata, aku menyertai. Siapa yang menyertai Yakub? Bala tentara Allah. Oh, luar biasa, saudaraku. Bukan tentara yang biasa. Tetapi ini maksudnya apa? Untuk menguatkan hati daripada Yakub. Pulang, ya, pulang ke negeri nenek moyangmu. Jangan takut kepada Esau, karena ada tentara Allah yang menyertainya. Di dalam Fatsal 32 ini juga, bagaimana ketika Yakub sebelum berjumpa dengan Esau, itu Tuhan dia mengubah Yakub ini juga. Bukannya hatinya saja yang diubah, kehidupannya yang lama juga diubah oleh Allah. Dia harus bergumul dengan Allah. Sehingga namanya berubah dari Yakub kepada Israel. Ya, perubahan, Allah mengubah semuanya yang ada. Awalnya dia tinggalkan keluarganya, tinggalkan tanah perjanjian Allah karena kesalahan. Karena ada hal yang dia kerjakan yang tidak membuat hati Esau itu senang, tetapi malahan membuat hati Esau itu gusar. Dia harus tinggalkan itu semua. Tinggalkan sekian tahun lamanya, tinggalkan ayah, tinggalkan ibunya, keluarganya.
Dan ini Tuhan ingin kembali kepada perjanjian Allah sebelumnya. Bahwa tempat tinggal daripada nenek moyang daripada Yakub, Abraham, Ishak, itu bukan di Mesopotamia, tetapi di tanah perjanjian Allah. Dan itu harus kembali. Rencana Allah harus terlaksana. Dan orang yang mau mengikutinya itu akan melihat perjanjian Allah. Orang yang akan melakukannya, orang yang akan mendengar dan mengerjakannya, perjanjian Allah itu akan terjadi. Dan kita perhatikan yang dikasihi Tuhan, kita lihat walaupun tantangannya apa sebenarnya. Coba kita lihat di dalam firman Allah ini, di dalam Kejadian pasal 33, ya, atau pasal 32 lebih dahulu, saudara, ya. Perhatikan ayatnya yang ke-7, pasal 32 ayat 7. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati, maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu, sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Perhatikan ayat ini saudaraku, apa yang membuat hati daripada Yakub ini sesak hati. Ini saudara adalah gambaran daripada orang yang khawatir, orang yang cemas, orang yang tertekan. Dia mengalami hal ini. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa karena dia melihat bahwa di depan sana ada ancaman, nyawa yang jadi taruhan. Saudara yang dikasihi Tuhan ya, mau mengikuti kehendak Tuhan atau mau menyelamatkan diri. Artinya tinggalkan kehendak Tuhan. Mana pilihan Yakub? Yakub memilih untuk tetap melakukan kehendak Tuhan. Walaupun tantangan itu berat sekali. Ancaman itu berat, nyawa taruhannya. Sehingga dia betul-betul tertekan hati dia. Saudara dikasihi Tuhan, ketika dalam kondisi seperti ini, Tuhan banyak kali menyekolahkan kita juga di saat-saat seperti ini. Mendidik kita. Yakub alami didikan Tuhan. Pergumulan dia dan Allah sendiri yang membentuk Yakub ini. Sehingga Yakub, nama kamu bukan Yakub lagi. Yakub berarti penipu. Engkau akan dinamakan Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perubahan hidup, perubahan sikap, perubahan keadaan itu untuk bisa terjadi dalam hidup kita juga, ya, untuk meraih perjanjian Allah. Tanah perjanjian itu harus kita taruh dalam hati kita bahwa Tuhan kehendaki supaya kita menjadi orang-orang yang kembali kepada perjanjian Tuhan. Kembali kepada kehendak Tuhan. Satu hal yang saya mau singgung hari ini. Soal ibadah kita kepada Tuhan. 3 bulan lamanya kita berada bersama melalui persekutuan online. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan, melihat kehendak Tuhan apa bagi gereja Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita bersekutu bersama-sama, bukan? Kehendak Tuhan supaya kita bisa melakukan ibadah bersama. Karena ibadah itu mengandung janji bagi kita semua. Mengandung kehidupan yang kekal. Janji Tuhan untuk hidup yang kekal. Mengandung janji Tuhan bagi saya dan saudara bukan hanya di dunia ini. Tetapi perjanjian Allah itu ya dan amin. Tuhan pernah berfirman bukan? Bahwa kalau kita beribadah, maka Tuhan memberkati rotimu, airmu, dan penyakit itu dilalukan daripadamu. Itu perjanjian Tuhan. Sampai dalam kitab Timotius, kalau tidak salah dalam kitab 1 Timotius, firman Tuhan berfirman kepada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Bukankah firman Allah katakan,
Jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah yang ada. Betul saudaraku, sekarang kondisi keadaan kita seperti hal ini banyak membuat kita takut. Membuat kita khawatir. Sehingga acap kali kita berusaha mencari keselamatan kita masing-masing. Tetapi saya bertanya, apakah ini kehendak Tuhan? Betul saudara. Sewaktu-waktu di saat tertentu kita harus sepertinya menjadi orang-orang yang harus sembunyi. Tetapi tidak selamanya firman Tuhan berkata kita sembunyi. Tetapi pada suatu saat Allah inginkan keluar, pulang, kembali kepada kehidupan yang Tuhan inginkan. Kembali kepada cara hidup yang Tuhan inginkan. Hari ini saya mau berdoa dan kita berharap semua supaya pada waktunya kita bisa kembali lagi beribadah bersama-sama. Karena di situ Tuhan memerintahkan berkat kepada setiap orang yang beribadah bersama. Di mana orang berkumpul untuk bersekutu, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan perintahkan berkat itu turun kepada mereka untuk selama-lamanya. Resiko ada. Orang berkata, Yakub resiko ada. Melakukan kehendak Tuhan ada. Tetapi resiko ada. Secara manusia takut. Kematian yang mengancam Yakub. Tetapi Tuhan berkata, lihat sana. Bala tentara Allah. Sehingga Yakub menamakan itu tempat menjadi yang bernama Mahanaim. Karena di situ tentara Allah ada. Artinya ketika orang melakukan kehendak Tuhan. Ada tentara Allah. Ada kehadiran Allah yang menyertai. Tuhan berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kalau kita tahu bersama bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Perjanjian Tuhan kepada kita, kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan lalai. Kalau Tuhan berjanji, aku menyertai, aku memberkati, aku menghalau segala sakit penyakit yang ada. Secara manusia betul, manusia kita khawatir. Tetapi saya mau pegang janji firman Tuhan. Apakah kita takut dengan kematian tubuh ini? Dan menyebabkan tidak melakukan kehendak Tuhan. Mana yang kita pilih? Tetapi kita belajar, Yakub dia memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Apa yang terjadi saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika Yakub berjalan kembali, dia membuat satu strategi secara manusia untuk membagi kelompok supaya apa? Kalau kelompok satu diserang mati, dia masih ada kelompok yang lain yang bisa selamat. Ya, dia menaruh ini semua strategi yang ada. Tetapi Tuhan berfirman, strategimu itu, strategi yang dibuat oleh Yakub itu tidak ada artinya tanpa penyertaan Tuhan, saudara. Tetapi adanya penyertaan Tuhan, maka kita melihat kalau Allah yang menyertai, maka Allah yang dapat mengubah hati Esau. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati seseorang. Ketika seorang itu memiliki kehendak atau kemauan untuk mengancam, dia punya hati yang hidupnya dendam. Siapa yang dapat mengubah? Hanya Tuhan yang dapat mengubah. Dan Yakub ini melihat itu semua. Siapa yang mengancam Yakub? Esau. Sampai dia tertekan kehidupannya. Dia mengalami hati yang tertekan. Tetapi perjanjian Allah itu luar biasa. Dalam Fatsal, dalam Kejadian 32 ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca secara ayat per ayat, kita menemukan bagaimana Allah melakukan banyak hal. Ya, Allah yang menggantikan Yakub untuk berperang. Bukan berperang secara fisik. Tetapi Allah ganti Yakub berperang melawan Esau. Hati Esau Tuhan ubahkan. Hati Esau Tuhan lembutkan hati Esau itu. Sehingga yang terjadi apa? Yakub melihat perubahan daripada kehidupan Esau yang luar biasa. Tadinya kehidupan Esau adalah kehidupan yang keras. Ya, kehidupan Esau adalah kehidupan
yang tidak mudah untuk diubahkan. Dinasehati oleh orang tua, dinasehati oleh Ishak, ya, oleh Ribka, oleh siapapun. Tidak bisa mengubah hati Esau. Tetapi ketika Allah yang berfirman, Yakub pulang dan aku menyertai engkau. Salah satu hal yang Allah tunjukkan bahwa Allah yang menyertai Yakub adalah Allah yang dapat mengubah hati Esau. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, apapun yang kita hadapi, ini merupakan peperangan rohani, saya katakan. Kalau kita bicara kondisi sekarang ini bicara siapa yang takut dan siapa yang berani. Berani bukan karena kekuatan diri sendiri. Sebagai manusia kita takut. Tetapi kita punya perjanjian Allah dalam firman Allah ini. Dan firman Allah ini yang berjanji, yang akan menyertai kita adalah Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita berdoa, kita menyerahkan hidup diri kita kepada Tuhan, mempercayakan keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, bahkan kesehatan kita, maka Tuhan, perjanjian Allah itu Tuhan akan adakan buat kita semua. Orang takut ke gereja, orang takut beribadah, karena keadaan kondisi sekarang betul. Kita harus akui, saya juga mengalami rasa takut. Tetapi apakah kita akan tinggal dalam rasa takut itu, saudaraku? Apakah kita akan tinggal dalam rencana Allah, bahwa rencana Allah ingin memberkati ketika kita beribadah? Ataukah kita diam? Mana yang kita pilih? Saudara, saya mau berdoa supaya kita alami kekuatan dari Tuhan, perjanjian Allah itu. Bahwa Tuhan menyertai kita. Ya, ibadah itu mengandung janji. Janji pertolongan Tuhan, janji kesehatan, janji kekuatan, janji pemulihan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam ibadah itu. Di dalam Fatsal 33 kita lihat bukti ini, saudara. Ketika Yakub berjumpa dengan Esau, Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Saudara perhatikan. Maka dikerahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah. Sebagian kepada Rahel. Perhatikan ini strategi daripada Yakub. Karena dia merasa terancam. Serta kepada kedua budak perempuan itu. Ayat selanjutnya. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Leah beserta anak-anaknya di belakang. Mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Berhenti dulu di situ, saudara. Ini strategi daripada Yakub. Dia mencoba membuat supaya dia beroleh selamat. Ya, dia beroleh belas kasihan daripada Esau. Dia coba buat itu semua. Singkat cerita saudaraku, apa ini berhasil? Sebenarnya yang membuat sekali lagi hati Esau diubahkan, itu bukan karena strategi daripada Yakub, bukan. Tetapi karena Allah yang mengubahkan Yakub, yang mengubahkan Esau itu. Perhatikan ayatnya, ayat yang keempat. Perhatikan saudara, ini luar biasa. Ini Tuhan yang ganti berperang. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangislah mereka. Apa yang ditakutkan oleh Yakub itu? Apakah itu terbukti? Tidak. Tidak terbukti. Jadi inilah yang Tuhan inginkan. Acap kali kita mungkin membuat strategi kita sendiri untuk mengamankan kita, mengamankan hidup kita. Tetapi Tuhan berkata percuma. Sia-sia itu.
Hanya Tuhan yang dapat mengubah semuanya. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan Yakub. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati Esau. Hanya Tuhan yang dapat memperdamaikan antara Yakub dan Esau. Jadi kita perhatikan di sini. Perjanjian Allah, aku menyertai engkau, itu Tuhan janjikan kepada Yakub kalau kamu mau lakukan firman Tuhan. Karena Yakub sekali lagi, rencana Allah, Yakub bukan tinggal di Mesopotamia. Yakub tidak harus berkarya di situ. Dia tidak boleh ada di situ. Tetapi kembali kepada perjanjian Allah. Seperti Allah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sendiri. Itu perjanjian Allah kepada tanah perjanjian Allah. Dan ini yang terjadi. Saya kalau membaca ayat ini saudaraku, kita bisa melihat, wow, luar biasa. Ya, Esau yang tadinya memiliki hatinya yang begitu jahat, ya, dia memiliki hati yang keras. Tetapi sekarang Esau itu punya hati yang lemah lembut. Esau itu punya hati yang penuh belas kasihan. Siapa yang mengubah? Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati Esau. Saya berdoa supaya kita semua kembali kepada rencana Tuhan. Apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi. Kita bisa melakukan semua dengan bijaksana. Kita dapat melakukan semua dengan rencana kita. Tuhan tidak melarang Yakub membagi-bagi atau membuat jarak antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tuhan tidak larang. Tetapi yang kita perhatikan di sini, Tuhan yang mengubah, Tuhan yang melindungi, bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kita semua. Sekalipun kita berusaha sedemikian rupa untuk menjaga keselamatan kita, tetapi tanpa Tuhan sia-sialah semuanya itu. Sekali lagi hanya dengan Tuhan kita akan melakukan segala rencana Tuhan, melakukan kehendak Tuhan itu. Kalau Tuhan punya kehendak kerinduan untuk kita beribadah melalui apa yang kita lihat sekarang, Tuhan ingin mari kembali kepada kehidupan kita yang dulu. Walaupun kita harus jaga jarak seperti Esau dengan Yakub. Yakub membuat harus terpisah satu dengan yang lain. Bikinlah kelompok sesuai hati daripada Yakub. Tetapi bukan itu sekali lagi yang utama. Yang utama sekali lagi kita punya Tuhan yang dapat mengubah. Kita punya Tuhan yang melindungi. Kita punya Tuhan yang menutup, membungkus kita. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia yang menyelamatkan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, kembali kepada rencana Allah. Kembali kepada hatinya Tuhan. Di mana Dia rindu untuk bersekutu bersama dengan kita semua. Dia rindu untuk kita sama-sama berjumpa, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dengan segala kehidupan yang baru, kondisi yang baru, yang disebut new normal. Ya, dengan cara ini kita lakukan, tetapi tidak menghalangi kita jumpa. Ya, itu akan membawa kita kembali kepada rencana Tuhan. Tuhan tidak larang, sekali lagi Yakub membagi-bagi, membuat kotak-kotak sebagainya untuk supaya secara logika manusia Yakub selamat, tetapi kembali hanya Tuhan yang menyelamatkan Yakub. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati apapun yang menjadi persoalan masalah hidup kita, kembali kepada Tuhan. Semua Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Di dalam nama Yesus kita alami kemenangan. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita akan naikkan satu lagu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah
Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sama-sama naikkan pujian ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Katakan Dia ciptakan, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Bapa di dalam sorga, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami belajar dari peristiwa Yakub dan Esau. Di situ kami dapat melihat kehendak bagaimana hati Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati orang. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan seseorang. Hanya Tuhan yang dapat membela ketika kami melakukan kehendak Tuhan. Ketika kami kembali kepada rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Pagi ini kami belajar bahwa Tuhan inginkan kami kembali kepada kehendak-Mu. Kami mau melakukan itu. Secara manusia ada rasa takut. Secara manusia ada rasa khawatir. Secara manusia kami merasa terancam. Tetapi kami percaya kepada perjanjian Tuhan bahwa Aku menyertai-Mu. Maka pagi ini kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di muka bumi ini, apapun yang sedang terjadi di hari-hari ini, itu mungkin mengancam nyawa kami, mengancam kehidupan kami, mengancam seluruh hidup kami. Tetapi kami punya perjanjian yang lebih besar daripada semua yang ada, bahwa Allah kami menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan pagi ini kuatkan kami, teguhkan hati kami, bahwa waktunya Tuhan kami kembali. Kami mau beribadah, kami mau bersekutu bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu atas hidup kami. Turunlah berkat bagi jemaat yang mendengar firman-Mu. Turunlah berkat bagi seluruh umat-umat Tuhan yang mendengar firman-Mu. Supaya kami semua dapat kembali kepada kehendak Tuhan. Kembali memuliakan Tuhan. Mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi kami semua. Dan kami percaya minggu ini menjadi minggu yang diberkati Tuhan atas hidup kami. Kami melangkah bersama Tuhan, melakukan tugas aktivitas bersama Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, menolong kami, memberkati kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan tamatkan ibadah pagi ini. Dan kami berdoa Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan boleh diberkati oleh Engkau. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau melihat ya Tuhan tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya disinilah kami menunjukkan bahwa kami tidak berdaya tanpa-Mu. Kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa-Mu. Kami mengangkat tangan kami, kiranya tangan-Mu turun atas hidup kami semua. Memberkati jemaat Tuhan. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan, perlindungan, pembelaan dari Roh Kudus,
terus memberkati kita semua, menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya minggu ini kita akan lalui dengan pertolongan daripada Tuhan senantiasa. Pengumuman saudara bahwa minggu pertama bulan Juli ya, kita akan adakan perjamuan kudus dan itu akan dilakukan di gereja. Pengumuman selanjutnya akan menyusul. Itu saja, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin.